Kemudian Satgas Pencegahan COVID ya. Tadi saya sampaikan ya teman-teman sekalian, kalau di PUPR itu ada Satgas Penanggulangan COVID. Nah, kalau di masing-masing paket itu ada Satgas Pencegahan daripada COVID tersebut. Nah, Satgas Pencegahan COVID ini seperti tadi saya sampaikan di dalam baganisasi itu dibentuk oleh PPK proyek. Kan gitu ya? Oleh PPK ya. Dia merupakan bagian daripada unit keselamatan konstruksi atau UKK di dalam paket pekerjaan tersebut. Nah, Satgas itu jumlahnya gangsal. Paling lama atau paling sedikit itu 5 orang yang terdiri 4 orang anggota yang mewakili dari pengguna jasa sebagai owner proyek tersebut dan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan paket tersebut. Tugasnya jelas di dalam Inmen ini, teman-teman sekalian, tugas dan tanggung jawabnya serta kewenangan daripada Satgas Pencegahan ini mulai dari sosialisasi, edukasi, sampai dengan dia melaporkan kepada PPK kalau ada telah ditemukan pekerja yang terpapar dan atau berstatus PDP gitu ya, dan merekomendasikan supaya dilakukan penghentian kegiatan sementara. Ini tugas dan tanggung jawab daripada Satgas untuk bisa mengusulkan seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, di samping tadi ya ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kondisi kesehatan pekerja, kemudian berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID yang ada di PU, dan lain sebagainya. Ini saya bicara dari perspektif apa sih tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Satgas yang dibentuk dari masing-masing paket tersebut. Nah, kemudian yang krusial di sini terkait tentang pemberhentian pekerjaan sementara, teman-teman sekalian. Ya, penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut dapat dihentikan sementara akibat adanya keadaan kahar. Ya, kita sama-sama tahu yang namanya kahar ini itu tadi yang saya sampaikan di awal, ada yang bencana alam, ada juga bencana non alam. Yang sekarang kita hadapin ini adalah bencana non alam. Nah, kalau dia diberhentikan sementara akibat keadaan bencana non alam atau kahar, itu boleh diberhentikan jika terindikasi 3 kriteria. Pertama, lokasi proyek tersebut memiliki tingkat risiko tinggi karena merupakan pusat sebaran. Ini boleh dihentikan sementara. Yang kedua, ada pekerja yang ditemukan positif atau sudah terpapar atau berstatus PDP. Nah, ini harus juga diberhentikan sementara. Yang ketiga, ini teman-teman sekalian, ada kepala daerah atau kementerian yang mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan tersebut. Misalkan apa? PSBB dan lain sebagainya itu kan terbitnya atau keluarnya kan dari kepala daerah gitu ya, terkait hal tersebut. Bahwasanya mereka itu menurut kondisi ini kahar gitu. Harus ada itu. Tapi kemudian teman-teman sekalian, kalau misalkan tadi 3 item tersebut terpenuhi, tapi lagi nih, karena sifat dan urgensinya paket tersebut harus dilaksanakan, maka penyelenggaraan jakon tersebut dapat diteruskan dengan ketentuan ada persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum. Kemudian wajib melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 ini. Ya, itu teman-teman sekalian. Contohnya misalkan kita mau membangun yang namanya rumah sakit rujukan di Pulau Galang, kan gitu kan? Nah, ini kan itu harus dilaksanakan, atau Wisma Atlet menjadi rujukan itu harus dilaksanakan. Maka ini harus ada persetujuan dari Menteri PUPR, dan kemudian dalam melaksanakan harus melaksanakan protokol COVID dengan disiplin yang tinggi. Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tindak lanjut terhadap kontrak penyelenggaraan daripada jakon yang diberhentikan tersebut, gitu ya. Dalam hal kontrak penyelenggaraan itu dihentikan sementara akibat keadaan kahar, maka diberlakukan ketentuan. Di dalam Inmen ini diatur ketentuan tersebut. Pertama, mekanisme penghentiannya. Mekanisme penghentiannya mohon teman-teman
pengguna jasa dan penyedia harus memahami ada usulan penghentian sementara dan itu bisa dilakukan oleh PPK atau penyedia jasa berdasarkan usulan dari Satgas pencegahan COVID setelah Satgas tersebut sudah melakukan identifikasi potensi bahayanya di lapangan. Yang kedua, ada persetujuan dari Kasatker, KPA, dan Kabale, yang mana juga harus dilaporkan kepada Dirjen di masing-masing unornya. Yang ketiga, waktu penghentian, paling sedikit itu 14 hari kerja, atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini mekanisme penghentian sementaranya, ketika ada paket pekerjaan yang harus dihentikan sementara. Kemudian teman-teman sekalian, kita sama-sama tahu di dalam paket itu juga ada sebenarnya material-material yang berasal dari impor, material-material yang berasal dari luar gitu kan. Nah, di dalam Inmen ini diatur ada mekanisme pergantian spesifikasi yang dibolehkan. Kalau misalkan material yang dari impor tersebut, negara pengimpornya itu ternyata negara yang terjangkit dengan COVID-19. Dan ada pembatasan jalur pengadaan barang impornya ke Indonesia. Nah, oleh karena itu boleh dilakukan pergantian spesifikasi. Ya, jadi sekali lagi pergantian spesifikasi dapat diusulkan jika dalam kontrak tersebut ada kendala dalam proses pengiriman material dan atau peralatan dan atau suku cadang impor akibat barang tersebut berasal dari daerah atau negara yang ditetapkan sebagai negara terjangkit COVID. Dan yang terakhir yang paling penting di poin C ini yaitu kompensasi upah, gitu ya. Adanya kompensasi upah. Boleh dilakukan penghentian sementara tadi ketika memenuhi kriteria tadi, tapi tidak melepaskan hak dan kewajiban dari pengguna jasa, ya, terhadap tenaga kerja, terhadap subkontraktornya, terhadap produsen dan pemasok yang terlibat di dalam paket pekerjaan tersebut. Ini namanya kompensasi yang harus dipenuhi teman-teman sekalian, gitu ya. Oke. Saya ingin menyederhanakan dalam bentuk baganisasi seperti ini ketika mekanisme penghentian pekerjaan sementara ada usulan dari Satgas, kemudian Satgas merekomendasikan penghentian pekerjaan sementara kepada PPK. Kemudian PPK membahas, meneliti dan menyepakati penghentian pekerjaan sementara tersebut. Tapi tidak hanya PPK sendiri, bersama dengan penyedia jasa. Sejalan dengan itu, setelah dilakukan pembahasan, juga melaporkan kesepakatan dan meminta persetujuan penghentian tersebut kepada Kasatker atau KPA atau Kepala Balai. Nah, kalau sudah ada persetujuan, maka PPK menetapkan penghentian sementara dan menyampaikan secara tertulis kepada seluruh penyedia jasa dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal bahwasanya dilakukan penghentian sementara, gitu, pekerjaan sementara. Ini mekanisme mungkin lebih jelas lagi kalau di baganisasi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian pasti ada konsekuensi dengan penghentian sementara tersebut karena harus memenuhi kompensasi kepada tenaga kerja, subkon dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam Inmen ini diatur berkait tentang usulan biaya tambahan. Ya, usulan biaya tambahan. Ini yang paling krusial. Dalam hal kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi tetap dilanjutkan, gitu ya, maka pelaksanaan pencegahan penanganan COVID di lapangan dapat diusulkan menjadi biaya tambahan penerapan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jadi usulan biaya tambahan untuk pencegahan tadi, gitu ya, untuk pencegahan COVID tadi dimasukkan dalam biaya tambahan SMKK. Sesuai peruntukannya, tapi juga harus melalui adendum kontrak. Gitu. Kemudian dalam hal kontrak penyelenggaraan itu tetap dilanjutkan, maka pemberian kompensasi biaya upah tenaga kerja, subkon, produsen, pemasok, itu harus tetap dilaksanakan. Maka lagi-lagi tadi saya katakan, dapat diusulkan sebagai biaya tambahan. Gitu ya.
Di clear untuk hal ini ya, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, dalam mengusulkan biaya tambahan ini, Bapak Ibu harus dipastikan terkait tentang kewajaran harganya, teman-teman sekalian, gitu ya, terkait tentang kewajaran harganya. Nah, untuk memastikan kewajaran harga biaya tambahan ini, maka Kabale, Satker menyampaikan permohonan kepada APIP untuk melakukan review usulan pemenuhan terhadap pembayaran upah tenaga kerja konstruksi tersebut, gitu ya, yang diperuntukkan bagi tenaga kerja, subkon, produsen, dan pemasok, Bapak Ibu sekalian. Itu terkait tentang penghentian sementara. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu terkait tentang bagaimana protokol pencegahan COVID-nya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, secara filosofis gitu ya, saya kira inmen ini juga sudah sampai ke teman-teman semua. Sesungguhnya protokol pencegahan COVID dalam PBJ di Kementerian PUPR itu filosofinya memberikan kemudahan dan perluasan akses dalam proses pengadaan, di mana dapat dilakukan secara online maupun offline. Tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam proses PBJ tersebut, gitu ya. Nah, apa saja ruang lingkupnya yang memberikan kemudahan perluasan akses tersebut? Sekarang mekanisme kehadiran pelaksanaan PBJ itu bisa dilakukan secara online, gitu ya, bagi tim Pokja PPK-nya. Kemudian mekanisme pelaksanaan pembuktian juga bisa offline, juga bisa online, gitu ya. Kemudian pelaksanaan klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi kewajaran harga juga bisa dilakukan. Mekanisme pendampingan juga dilakukan secara online. Penyampaian jaminan penawaran, juga mekanisme rapat atau pre-award meeting juga dilaksanakan bisa secara online. Ada satu lagi, teman-teman, yang sekarang kita sedang akan usulkan gitu, bagaimana penandatanganan kontrak juga bisa dilakukan secara desk to desk, tidak harus tatap muka. Nah, ini yang sedang kami akan garap, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dalam rangka mengantisipasi COVID-19 ini. Saya kira itu, Ibu Ira, yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Ira, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.